Bu, ikut partisipasi aja, ya. Bukan, Nak. Kamu mau ibu ikut? Acara kencan buta? Bu, hidup ini ibu berkorban, tidak menikah atau punya anak, tapi ibu luar biasa. Saat aku kuliah nanti, aku tidak bisa selalu menemani ibu. Anggap saja ini memenuhi satu keinginanku. Baiklah, ibu setuju, oke? Masuk dulu, MA. Pak Shen, Anda begitu sukses setelah kita menikah. Punya 3 putra dan 2 putri. Setelah menikah, di rumah urus anak. Sementara saya akan menjadi bos besar di perusahaan. Ibu saya bilang wanita harus mendukung suami dan mendidik anak. Wanita baik tidak sering tampil di luar. Ibuku bilang, Pak Shen, permintaan saya nggak tinggi kok. Mahar saya nggak mau. Rumah Anda, kasih 1 aja cukup. Mobil mau 3. Baru-baru ini, c'est Yasuka Satu Porsche. Semua bagus banget. Sebenarnya. Saya beneran nggak mata duitan kok. Villa. Iya. Mobil iya. Kamu bos dari grup bernilai miliaran. Kasih sesuatu, kenapa? Pantesan kamu jomblo. Sangat pelit. Wajar nggak ada pria mau. Cuma ini. Bilangnya nggak mau duit. Tanpa status direktur, tidak bisa dapat orang yang tulus? Bu, kenapa ibu pakai ini? Segera ganti. Hari ini ibu tunjukkan, tanpa identitas presdirship bisa dapat cinta sejati? Kamu setiap hari cinta melulu. Kamu tabrak aku. Tabrak kamu kenapa? Dasar kamu tukang bersih-bersih. Kamu tahu nggak Seberapa mahal? Rusak bisa ganti nggak? Keluar rumah nggak pakai mata. Kenapa? Kamu mau peras aku, ya? Paling benci orang miskin kayak kamu. Ngomong apaan sih? Mau apa? Mau kuhajar sekali, biar kamu sadar? Berhenti. Berhenti. Kamu itu lelaki dewasa. Bagaimana bisa tega melawan perempuan? Teman lelaki bersih-bersihnya datang. Mereka lumayan cocok. Tapi mau jadi pahlawan. Lihat dirimu dulu bagaimana. Saya tukang reparasi hotel sebelah. Ada yang tidak puas dengan saya. Bisa mengeluh kapan saja. Tapi berani memukul orang. Jangan salahkan kalau lapor polisi. Dan lagi, jaga mulutmu baik-baik. Tunggu saja, kamu. Kamu adalah Hao Shan. Kamu kenal aku. Kak Hasan, aku ini Shen King. Waktu muda kita sekolah malam bareng. Kamu pernah selamatkan aku, ingat nggak? King Mei ya? Iya. Lihat nih, ingatan saya. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Kamu jadi makin cantik. Aku tidak bisa mengenalimu. King Mei. Kamu datang ke sini. Aku kerja di rumah tangga. Anakku menyuruhku ke kencan buta, baru selesai. Kencan buta ya? Kencan buta bagus kok. Jadi, berhasil nggak? Berhasil apa? Siapa yang mau dengan petugas kebersihan? King Mei. Di hotel ini. Kerja sebagai tukang reparasi, gaji bulanan. 5.000 lebih. Lihat. Saya bisa, kan? Saya juga sendirian. Waktu saya masih muda, sebenarnya Punya Hao Shan. kalau begitu, aku tak mau melewatkannya. King Mei. Tadi cuma bercanda, jangan dipikirkan. Aku ada urusan sedikit. Kapan-kapan kita janjiannya. Ayo, ambil sertifikat. Ayo pergi.
Baju sudah dicuci, makan sudah siap, bangun dan makanlah. Semua salah Anda. Benar-benar mengecewakan. Sudah tidak tertarik. Ayo lagi suamiku. Apalagi, bawa anak Kessel benar-benar mengganggu. Dulu menikah, bilang tidak bawa anak. Kamu memaksa aku bawa. Sekarang kamu tidak senang ya? Kamu tahu apa sih? Tidak bawa anak. Gimana kita minta uang dari Haushan? Iya. Suami benar. Harus suami. Tidak datang, tidak datang. Pakai baju. Pergi. Minta uang tunjangan anak ke anak. Halo, kamu itu. Haushan. Cepat balik sekarang. Kalau enggak, rumahmu bakal aku bongkar. Bongkar. Li Gang. Kalian ini ngapain? Haushan, akhirnya kamu balik juga. Aku pikir kamu pergi ke tempat pijat kaki mana. Cukup sudah. Karena kamu sudah kembali. Keluarkan uangnya cepat. Uang apa? Tentu saja uang perawatan anakmu tersayang. Kamu buat putriku hilang. Hidup ini tak bisa dilanjutkan. Benar. Aku akan membawa pergi. Petra. Dengarkan baik-baik kata ayah sudah menemukan adikmu. Akan jemput kamu kembali. Ingat bayar tunjangan bulanan. Oh, Putra. Tunjangan. Tunjangan bulan ini sudah saya kasih ke kalian. Perhatikan baik-baik. Karena memperkenalkan Hawu. Bekerja di grup Shen. Menerima 300 juta dari Li Gang. Apa ini? Tulisan hitam kertas putih, tidak mengerti? Pekerjaan untuk anakmu, menghabiskan 300 juta. Uangnya, kamu yang harus bayar. Biaya pengenalan kerja apa? Minta 300 juta. Ini pekerjaan grup Shen. Grup Shen, kamu kampungan. Kamu bilang begitu, ya? Surat utang ini. Tulisannya berantakan. Bahkan stempel grup Shen pun tidak ada. Kamu menipu siapa? Uang ini, kamu mau kasih atau tidak? Tidak kasih. Beri kemari. Kamu ini, Haushan. Aku tanya kemana pergi. Rupanya, kamu menikah dengan wanita liar ini. Pantas saja. Menghabiskan uang untuk anakmu, ternyata untuk wanita liar itu. Ya ampun. Semua orang, cepat bantu aku. Orang ini adalah mantan suamiku. Benar-benar kejam dia membawa putriku keluar lalu kehilangan dia. Sekarang tidak peduli dengan pekerjaan putraku, masih membawa wanita liar ini bersenang-senang. Tolong bantu. Haushan. Apakah tidak punya hati nurani lagi? Haoshan biasanya orang yang baik dan jujur. Tak menyangkanya, Orang seperti itu, bahkan tidak peduli anaknya. Benar-benar laki-laki. saya rasa anaknya sengaja hilangkan. Mungkin sudah dengan wanita lain, sepertinya begitu. Bukan saya. Anak perempuan diculik. Bukan saya yang menghilangkannya. Saya tidak peduli, sekarang kamu sudah menikah. 300 juta ini, biarkan istri baru bayar. Betul sekali, kalau nggak bayar, akan cari istri barumu. Lihat masih ada rasa malu nggak? Ini nggak ada kaitannya sama dia. Jangan dekat-dekat dia. Kalau kamu nggak bayar,
Lihat gimana aku main. Berani kamu. Haushan, aku kasih tahu kamu, jangan sombong. Anakmu ada di tangan kami. Dia juga anakmu. Wu Qian. Kamu kan ibunya. Kenapa kamu bersama orang luar menyakiti anak kita? Jadi keluarkan uangnya. Kalau kamu tidak beri uang, anakmu yang akan menderita menggantikanmu saat itu. Saya beri. Tapi jangan sentuh anak saya. Apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Hanya 10 juta. Sisanya 20 juta. Berikan dalam 3 hari. Kalau tidak, Pekerjaan anak tidak aman. Bahkan nyawanya juga tidak akan aman. Ayo pergi. Kakak Haushan. Adik King, Anda datang. Mari duduk. Kakak Haushan, ini, di rumah ini. Apakah ada pencuri? Duduklah. Ada apa? Kenapa matamu merah? Ada yang mengganggu kamu? Hanya masalah kecil. Masalah apa? Apakah kita menikah terlalu cepat? Keluarga punya pendapat? Tidak, King Mei. Jangan berpikir terlalu banyak. Aku cuma merasa. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Kak Haushan. Kamu meremehkan aku sebagai petugas kebersihan. King Mei. Bukan itu maksudku. Bagaimana mungkin aku meremehkan kamu sebagai petugas kebersihan? Aku merasa bersalah padamu. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Begini ceritanya. Ayo. Minum sedikit air. Jadi begini. Itulah yang terjadi. Oh, begitu rupanya. Kak Haushan, tahun-tahun ini, kamu benar-benar susah payah. Sebagai pria dewasa, apa yang perlu dikeluhkan? Pahitnya, putriku hilang 15 tahun. Dan putraku yang ikut mantan istri. Putra, King Mei, lupakan saja. Aku sendiri sudah di neraka. Kenapa harus menyeretmu juga? Kak Haushan, apa maksudmu? Ada apa? Aku bisa menemanimu menghadapinya. King Mei, aku hanya tidak menduga. Keadaan jadi seperti ini sekarang. Aku tidak bisa menyusahkanmu. Menyusahkan atau tidak, kita tidak perlu membahas itu. By the way, kerja malam ini? Ayo pergi, aku antar kamu ke kantor dulu. Oke. Apa yang terjadi? Mataku pasti salah lihat. Presiden grup Shen King. Dia ternyata mengantar Haushan ke kantor. Kak Haushan, nanti kamu tenang kerja. Setelah kamu pulang, aku akan jemput kamu lagi. Sayang. Oke. Sayangku. Ya ampun. Ini masih Shen yang tangguh dan tegas. Bos wanita itu? Apa Ubango mereka? Saya pergi dulu ya. Maaf ya Pak Wang. Ada urusan. Terlambat. Mau kerja dulu. Tidak. Setiap keluarga punya masalah. Ada apa ini? Bos Wang sempit hati, hal kecil bisa marah besar. Hari ini tidak memarahi saya. Begitu ya. Kita jangan bicarakan itu dulu. Saya baru saja lihat ada seorang wanita di sini. Kalian berdua. Apa hubungannya? Dia istri baru saya.
Istri baru. Istri baru. Haoshan, Camus t'a eu dit à Kerja apa? Direktur Wang, cara bicaramu. Tentu saja saya tahu, dia bekerja sebagai pembersih. Shen Qing ternyata menikah dengan Hao Shan. Apa suka dari Hao Shan? Tunggu sebentar. Kenapa mengaku sebagai pembersih? Apa makin? Ini adalah selera khusus orang kaya. Pak Shen, tenang saja. Anda dan suami Anda. Permainan khusus. Akan saya jaga. Pak Wang. Kalau tidak ada apa-apa, saya pergi kerja dulu. Aku temani kamu. Oke. Aigreko. Pak Wang tidak perlu. Haoshan, Lia ini. Kamu itu teknisi terbaik di perusahaan kita. Biasanya kamu kerja keras melayani pelanggan. Hari ini, aku melayani kamu. Silakan. Tuan Wang, Anda benar-benar tidak perlu melakukan itu. Hao Shan, kamu tidak bisa terus. Mulai sekarang jangan bersikap sopan padaku. Dengar? Saya merasa terhormat melayani Anda kali ini. Ayo, ayo. Marie Kutseya. Zhang Jian, tidak punya mata? Seiya Sangamoniezal. Tuan Wang. Seberapa tajamkah pandangannya? Bagaimana menjadi? Apa kau baik-baik saja? Kau harus belajar dari Hao Shan. Iya, iya, iya. Jadi saya. Kamu anak nakal ngasih apa ke Pak Wang? Kok dia baik sama kamu? Gak ada kok. Pak Sang. Gak ada kan? Pak Sang, saya kerja dulu ya. Silakan, silakan. Ketawa Beji Tupua. Nanti kamu lihat. asisten Yo, sewa tempat kecil 60 meter persegi yang usang, buat terlihat hidup. Dan bantu aku cari 2, satu namanya Li Gang, satu lagi Wu Qian. 3 hari, saya mau informasi mereka. Baik Pak Shen. Mas Haoshan, silakan masuk. King Mei. Rumah ini benar-benar besar sekali. Ya. Saya tinggal sama anak perempuan saya, jadi cari rumah yang agak besar. Tolong. Nah, ada apa ini? Nah, Ayo, minum sedikit air dulu. Hampir tercekik. kamu sedang ngapain sih? Apa yang gosong ini? Aku cuma mikir. Menyambut Paman Haukan. Mazak Douai Dangan Buakalion. Nak, masa itu hal yang serahkan saja pada kami pria. Hidangan terakhir siap. Ayo, kenapa masih menunggu? Cepat coba rasanya. Enak sekali, seperti buatan ayah. Nak, kalau kamu suka, Om masak setiap hari untukmu. Terima kasih, Om. Ayo King Mei, kamu juga makan. Baik. Rong-rong. Tanda lahir di tubuhmu itu sama dengan milik putriku yang hilang. Benarkah? Aku sudah punya sejak kecil. Mungkin kebetulan. Rogrong. Boleh tanya sedikit? Umur berapa tahun ini? Aku juga tidak tahu. Pokoknya, di KTP tertulis 18 tahun. Ini. Begini. Rongrong anak angkat. Mengadopsi dia, panti asuhan tidak tahu umurnya. Saya hanya menebaknya sendiri. Oh, ternyata begitu. Dia terlihat Seperti anak perempuanku. Apakah mungkin? Rong-rong. Apa bisa kamu ceritakan ke Paman tentang sebelum ibunya Shen Qing mengadopsi? Tentang orang tua kandungnya. Kamu seharusnya punya kenangan tentang orang tua kandung, kan? Kakak Haoshan. Apakah kamu teringat pada putrimu sendiri? Jangan buru-buru, kita pasti akan menemukan. Y. Teknologi sudah maju. Kamu pasti akan menemukannya. Siapa tahu dia ada di dekatmu. Iya, Kalau dia ada di dekatku, akan sangat bagus. Ibu. Aku merasa, Paman Haoshan itu baik banget.
Gimana kalau kamu berhenti berpura-pura? Aku mau tinggal di rumah kita. Iya nih. Susah ketemu orang tulus seperti dia. Aku cari kesempatan ngomong sama dia. Bu, aku punya ide bagus. Hotel tempat Paman Haoshan kerja, kan punya keluarga kita. Kamu bisa inspeksi, lalu tampil mengejutkan. Dan beritahu semua orang, Paman Haoshan adalah suamimu. Ide kamu bagus. Nanti ibu akan tampil memukau. Ikuti saranmu saja. Beranti. Siapa yang menyuruhmu menginjaknya? Maaf, Pak Zhang. Begitu lebih baik. Aku beritahu kalian ya. Karpet merah ini bisa diinjak oleh Presiden Shen. Ini khusus saya siapkan untuk menyambut dia. Manajer Zhang. Sungguh perhatian ya. Kamu ngerti apa sih? Aku kasih tahu. Presiden Shen kali ini mungkin saja datang khusus untukku. Aku dengar Presiden Shen mengumumkan calon pasangan hidupnya. Mungkinkah itu Anda? Kamu harus terbiasa dengan hal-hal campur. Tolong jaga saya baik-baik. Bagaimana mungkin mengenal Presiden Shen? Siapa peduli? Untuk sementara aku tidak mengatakan apa-apa. Haoshan. Kamu berhenti di situ. Ibu. Ini hadiah untuk Paman Hao. Tidak tahu dia suka. Ini ketulusanmu. Dia pasti akan menyukainya. Halo. Apa? Putri Haoshan. Mungkin dijual oleh Li Gang. Baik. Terus selidiki. Selidiki sampai tuntas. Baik. Ibu. Kita harus Kabarin. Paman Hao ga? Jangan kasih tahu dulu. Yang pertama, belum jelas. Yang kedua, takut dia gak terima. Pasangan Li Gang jahat selalu menggertak Haoshan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Begini, kita langsung ke hotel. Ngomong jujur Paman Hao tentang ide. Ayo. Wah, kamu memang hebat. Aku mencarimu setengah hari. Ternyata kamu di sini. Bukankah wanita mantan istri Haoshan? Kalian berdua kesini ngapain? Kamu masih berani nanya. Kamu sebelumnya utang sama kami. Bilangnya hari ini bayar 20 juta. Cepat kasih. Buku tabungan diambil sama kalian. Dari mana lagi aku punya uang? Enggak ada. Waktu itu gimana kamu janji? Lepasin tanganku. Kamu bilang langsung 30 juta. Buku tabungan kamu bawa pergi. Kalian terlalu keterlaluan. Haoshan. Jadilah orang baik. Tolong dengar cerita saya. Setelah bercerai, mantan suami membesarkan anakmu. Biaya sendiri 300 juta. Membantu anakmu mencari pekerjaan. Ayah kandungnya disuruh membayar kembali. Kamu masih belum mengaku. Semua orang, tolong dengarkan saya. Haoshan ini benar-benar bajingan. 15 tahun lalu, membawa putri saya bermain. Ketika kembali, putri saya hilang. Apakah kamu yang menjualnya? Haoshan. Tak kusangka, kamu orang seperti ini. Menjual anak perempuan. Itu bisa kena hukuman penjara. Pak Zhang, dia ngomong ngaco. Dia lagi ngomong ngaco. Huchen. Kamu ngomong ngaco lagi. Aku lapor polisi. Siapa yang ngomong ngaco? Gimana sih Imut? Mau lapor polisi ya? Kalian keterlaluan. Kalian tahu kenapa dia nggak balikin uangku? Dia bercinta dengan wanita liar bekerja sebagai pembersih. 2 orang baru bertemu, langsung menikah. Lalu, jadi keranjang. Uangnya. Semua dihabiskan oleh Ruba Lisik ITU. Usia segini kawin buru-buru, pantesan Haoshan kelihatan berbudi baik. Ternyata sebegitu brengseknya. Li Gang, kamu brengsek. Ini cinta bebas saya. Apa saya nggak ngurus anak? Apa saya nggak ngurus anak-anak saya? Putriku hilang 15 tahun. Aku mencarinya selama 15 tahun. Kalian di sini, apa maksudnya? Berani menuduh? Kuke. Semua diam. Lia. Pak Shen akan datang. Aku tak peduli urusan kalian. Haoshan. Mazala Yang Kamu. Cepat selesaikan untukku. Maaf Pak Zhang. Aku akan pergi sekarang. Jangan bayarkan dia pergi. Kamu pergi. Bagaimana dengan uangku? Kamu tidak memberiku uang. Aku akan buat ini jadi kakao. Sampai kalian tak bisa melakukan apa-apa. Lagi ngapain? Ibu Wang, kenapa datang? Ada apa denganmu? Bukannya sudah diatur dengan baik? Bu. Semua kesalahan, dan ini. Dia Yang bawa.
Kamu kan bawa orang ke depan hotel untuk bikin nama hotel jelek. Bukan seperti yang dipikirkan, Nyonya Wang. Dia itu. Suda, Auchan. Pria buruk, tidak peduli anak, tidak bayar utang. Apa perlu dijelaskan? Nih, Wang, jangan lepaskan dia. Beritahu Anda. Dia bahkan menjual anak perempuan, sangat jahat. Dia bahkan berani melawan suami Presdir Shen. Apa? Suami dari Presdir Shen. Di mana? Anda belum tahu, kan? Manajer Zhang kita itu adalah suami dari Presiden Shen. Waduh. Pecundang ini. Selesai sudah. Ngaku salah juga gak bisa. Gak ngaku salah juga gak bisa. Manajer Zhang. Gak nyangka kamu punya koneksi begini, ya? Saya tidak bawa kado untuk pertemuan ini. Gimana kamu coba ini? Untuk membasahi tenggorok. Na. Quelle obégitu, Terima Kazi Nyonya Wang. Nyonya Wang. Terima. Nyonya Wang, kamu harus... Pak Shen akan segera datang. Orang-orang ini. Hal kecil seperti ini tidak perlu khawatir. Lia Seya. Auchan. Tidak fokus kerja, buat keributan. Berani Melawan Manager Zhang. Kamu dipecat. Segera Bawadua, Orang ini Pergi dari sini. Ibu Wang. Saya juga korban. Memangnya saya peduli. Keamanan. Cepat bawa mereka ke kantor polisi. Ibu Wang, saya akan menangani ini. Saya bisa pergi sendiri. Haoshan. 200.000, kamu harus kasih. Kalau tidak kasih, aku habisi anakmu. Ya. Nyonya Wang, kamu salah paham, dengar penjelasanku. Jelaskan apa? Tadi bilang pergi, kenapa di sini? Cepat keluar. Apakah Nyonya Wang bisa pecat sembarangan? Tidak masuk akal. Diam. Ngomong sama Nyonya Wang itu gimana? Iya, benar. Aku kasih tahu kamu. Camus, Orang Kampung, Jean Gantidak Taudiri. Kalau tidak, jangan salahkan manajer Zhang kami. Yang merupakan suami dari Tuan Shen. Yang akan membuatmu tidak bisa bertahan di seluruh kota Hai. Apa Camus setuju? Benar sekali. Istri Tuan Wang. Itulah aturan hotel ini. Kata-katanya adalah hukum emas. Auchan. Dengar ya, kalau kamu nggak pergi sekarang, aku akan bicara ke suamiku. Biar kamu nggak bisa bertahan di High Sea. Baiklah. Aku resign. Aku pergi, oke? Lepaskan tanganku. Aku cuma ambil barangku sendiri. Haoshan. Apa maksudnya? Kamu sengajakan. Bukan. Iya. Dia yang menghalang. Kamu iri manajer Zhang. Kamu. Maaf ya, Pak Zhang. Bajumu. Aku akan ganti bajumu. Begitu cara kamu minta maaf pada suami bos Shen? Kamu mau apa lagi? Aku mau kamu berlutut. Beri 3 kali sujud baru pergi. Aku sudah berhenti bekerja. Kamu masih suruh aku berlutut sujud. Kamu terlalu keterlaluan. Aku memang sengaja ganggu kamu, jadi kenapa? Kalau kamu gak berlutut, jangan harap bisa pergi. Ini keterlaluan. Habis sudah. Aku merasa hari ini sulit untuk diakhiri. Itu. Nyonya Wang. Kupikir. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Manajer Zhang, aku tahu kamu suka rendah hati dan menjaga muka. Tapi kamu tidak boleh merasa dirugikan. Kalau tidak, nanti kalau kepala Shen datang, bisa-bisa salahkan Tuan Wang atas perlakuan ini. Serahkan padaku. Aku akan bantu luapkan amarahmu. Satpam. Aigreco. Tidak mungkin saya akan sujud padamu. Ada keributan di depan hotel, mereka juga mengganggu suami Pak Shen. Cepat datang ya. Apa yang kamu katakan? Aku segera ke sana, oke. Cepat sujud dan minta maaf. Tidak mungkin. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Apa kabar Auchan? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang injak-injak Hao Shen? Saillant. Njebuli suami Boshen. Cepat pecat dia. Camus. Diam la Camus. Apa kamu cari masalah ya? Apa kamu gila? Berani sekali di depan umum membuatku malu. Apa kamu tidak mau hidup lagi? Tidak hidup, ya sudah. Kamu selalu datang ke kantor buat masalah, ya? Pergi. Pulanglah, cepat. Kamu, aku sama sekali tidak takut padamu. Berenti.
Kak Haoshan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, King Mei. Pak Wang. Ini ada apa? Ini, itu. Maaf ya, istri saya, dia tidak tahu. Takut apa sih? Kamu kan manajer hotel. Diam saja. Ada apa denganmu? Cowok ini berani melawan di depan orang banyak. Pecadien tu cul. Jangan bicara lagi, bisa? Bro Haoshan, maaf, aku tidak bisa mengendalikan istriku. Tolong dewasa. Jean Salakan Aku. Memaki di depan umum, menghina karyawan. Ini cara kamu mengelola orang? Akan bercerai ketika pulang. Ok. Apa? Camus Mansrekan Aku demi wanita ini. Katakan pada Apakah dia wanita simpananmu di luar? Karena penasaran dengan identitasku. Aku akan memberitahumu. Karena kamu penasaran dengan identitasku. Aku akan memberitahumu. Aku adalah istri Haoshan, Shen King. Kupikir kamu orang besar. Ternyata kamu cuma tukang bersih-bersih. Diamlah. Kamu tidak tahu diri, panggil keamanan. Bawa mereka pergi, cepat-cepat. Manager Zhang. Karena aku membelamu, katakan sesuatu untukku. Biarkan Bos Shen menghukum laki-laki yang menganiaya istrinya ini. Aku. Tunggu sebentar. Apa hubungannya denganmu? Jangan pura-pura bodoh. Bukannya dia suami Direktur Shen. Suami Direktur Shen. Istri Direktur Wang. Bikin aku serba salah. Tidak peduli lagi orang ini, kalau sudah mulai, harus terus. Benar sekali. SAYK. Zhang Jian. Artinya, suami Presiden Shen. Itu. Camus. Pecat dia sekarang juga. Jika tidak, manajer umum. Sepertinya kecil kemungkinan hal itu bisa Kenapa aku tidak tahu, Tuan Shen? Apakah Anda masih punya suami? Aku. Kamu siapa sih? Kamu tahu apa? Kamu cuma cleaning service, gak layak buat aku. YK. C40. Cepat sujud dan minta maaf. Tolong diam, bisa gak? King Mei. Bagaimana kalau kita pergi saja? Dengar-dengar si Bos Shen ini punya banyak koneksi. Kita gak bisa melawannya. Paman Haoshan, tenant. Hari ini ada ibuku di sini. Takada Yang Berani Mangangu kita. Pak Wang. Apa kamu benar-benar mau aku hari ini berlutut dan minta maaf padamu? Tidak. Mana mungkin aku berani? Benarkan. Istrimu yang bikin masalah ini, cepat minta maaf, bisakah? Akumon. Zhang Jian. Minta maaf pada kalau tidak minta maaf, hati-hati kamu yang repot. Berani-beraninya ngomong gitu sama saya. Saya ini suami dari Pak Shen. Dengar, hari ini saya tidak peduli kamu suami Pak Shen atau bukan. Bahkan kalau suami Pak Shen datang, tetap harus minta maaf. Apa maksud kamu? Satpam, ayo, awasi mereka. Suruh mereka minta maaf dengan baik. Cepat. King Mei. Gak bakal ada masalah kan? Tenang aja. Orang-orang tidak bisa diatur. Saatnya memberi pelajaran. Le Pascan Aku. Berani lakukan ini padaku? Tunggu Kazi Tahu Orang Rumadulu. Aku akan kirim kamu ke pulau tak berpenghuni. Kelola hotel. Hei Zhang Jian, kasih tahu kamu. Sekarang kamu diturunkan pangkat. Kembali ke lapangan, belajar baik. Sedang apa ini? Tekandia. Suru Diamanta Maf Padaku. Sakit, lutut sakit. Aku salah, aku minta maaf. Kotama. Komenyangung Suami Boshen, Kodalam Mazala Bezar. Dia palsu. Akan aku jelaskan nanti. Palsu. Jangan pingsan dulu. Ayo, kita minta maaf. Selesai minta maaf baru pingsan. Maaf, aku salah. Sementara terima permintaan maaf. Tapi tolong ke depannya. Jangan percaya pada orang lain. Dan juga jangan semena-mena menghina orang lain. Le Pascan. Haoshan. Hari ini gara-gara kamu, aku malu banget. Tunggu saja. Nanti kamu tunggu. Pergi. Pak Wang. Hari ini. Untung kamu bantu. Tidak, Lia. Kamu teknisi terbaik di perusahaan kita. Kinerja kita andalkan kamu. Sudah bilang kan.
Jangan sungkan. Kita semua kolega yang baik, saling membantu itu memang seharusnya. Astaga, Direktur Shen dan suaminya tahu cara bersenang-senang. Hampir saja mengakhiri karir saya. Direktur Wang, hari ini saya juga bertanggung jawab. Mantan istri Wu Qian dan suaminya ribut di hotel. Saya tidak menduganya. Menyusahkan hotel. Ini tidak salahmu. Kamu bilang, itu aku bisa mengerti. Setiap keluarga punya masalah sendiri kan? Pak Wang, boleh saya minta sesuatu? Katakan saja. Yaitu, semoga Anda jangan biarkan pasangan datang lagi ke hotel kami. Mereka akan melakukan segalanya untuk mengganggu kalian. Saya khawatir akan membawa masalah, tidak perlu ke hotel. Tenang saja, tidak masalah. Cependant la JC. Memberitahukan keamanan, ingat dua wajah ini, jangan terlihat 1 kilometer dari hotel. Jangan harap melihat mereka di... Sangat terima kasih. Setidaknya, bisa hidup tenang beberapa hari. Aku hanya ingin hidup yang sederhana, dengan tenang, seperti orang biasa. Lia Camus. Tak usah sungkan padaku. Ternyata, Bang Shan hanya ingin hidup damai saja. Nanti saja beritahu Bang Shan tentang identitasku. Itu. Ini sudah beres, kita lanjut kerja dulu. Ok. Bukan. Jelaskan dia sebenarnya siapa? Tolong jangan bikin ribet, di rumah nanti aku jelasin. Ada apa, Bang Shan? Mama, kita bawa Paman Haushan ke rumah sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma pusing ringan. Tidak usah ke rumah sakit. Kita pulang. Ayo cepat pulang. Ma, bagaimana dengan Paman? Dia baik kan? Dia baru saja tidur. Tampaknya persiapan kita hari ini sia-sia. Ma, Jangan beritahu Paman identitasmu hari ini. Ini hanya masalah kecil. Nanti ada kesempatan lagi. Rongrong, Mama ada urusan kembali ke gantikan Ibu, telepon saya jika perlu. Ibu hati-hati di jalan. jangan pukul. Tolong jangan pukul lagi. Jangan pukul. Tidak pukul juga boleh, cepat kembalikan uangnya. Bos, berikan waktu sedikit lagi. Saya pasti akan bayar. Bayard Bali. Ya? Ya. Kosuda Bayard. Dengan penampilanmu yang miskin begini. Dengan apa kau mau bayar aku? Aku bilang padamu, hari ini kalau kau tidak bayar uang ini, akan ambil ginjalmu, kirim ke kawasan industri. Bos, tolonglah aku. Tolonglah aku. Bos, kumohon padamu. Ampuni kami, aku kino orang kaya mantan suamiku. Aku bisa minta uang ke dia, bos. Kamu bilang itu mantan suamimu. Mengapa orang lain harus membayar utang? Bos, Aku tidak bohong padamu. anaknya masih bersamaku. Selama peduli anaknya, dia pasti memberiku uang. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku kasih kamu waktu lagi. 2 hari. Tidak bisa. Sekarang kamu hubungi aku mau uang. Calotidac. Bang gang, bang gang. Anak nakal berani kabur. Bawa wanita ini. Kita kejar. Siapa kamu? Kenapa masuk rumahku? Geluar. Sayangku. Masih tanya aku siapa? Aku kakekmu. Haushan. Geluar lah. Haushan. Li Gang, lepaskan tanganmu. Paman, tolong aku. Haushan. Bagus juga. Pernikahan ini terlaksana. Ibu dan anak perempuan. Beli satu gratis satu ya. Tutup mulut busukmu. Vigang. Lepaskan tanganmu. Kalau tidak akan bertindak kasar. Bisa lepaskan. Ambil uangnya. Tidak punya uang. Tidak punya uang, minta ke istrimu. Sayang kecil. Lihat saja kalau aku nggak habis. Cepat masuk ke dalam. Cepat lapor polisi. Li Gang. Mau buat onar ya? Keluar sana dan buat onar. Aku memang buat onar, mau apa? Aku sudah lapor polisi segera datang. Sudah lapor polisi. Bagus. Hanya 15 hari kan?
Haushan, bayar saya kasih tahu. Anakmu ada di tanganku. Tunggu saya keluar. Akan saya patahkan satu kaki. Dengar sini, Li Gang. Berani-beraninya kamu sentuh. Saya akan berjuang mati-matian melawan kamu. Vigeng. Li Gang. Apa kamu laki-laki? Di depan mataku kamu kabur ajalah. Malakazi wanita mupadaku. Aku nggak kabur. Aku datang buat kasih uang. Kasih uang. Mana uangnya? Aku kasih tahu kamu. Hari ini kalau aku gak lihat uangnya, aku bakal habisi kamu semua. Termasuk perempuan ini. Juga habisi. Jangan. Jangan habisi aku pasti segera kumpulin uang buatmu. Betul, bos, betul. Dia mantan suamiku, dia punya uang, tanya dia. Wu Qian. Li Gang. Uang yang kalian berdua hutangkan, kenapa saya harus melakukannya? Kenapa? Anakmu ada di tanganku. Kalau tidak orang pembersih bawa uang ke sini, siap kubur anakmu. Kamu itu imut sekali. Kuke. Aku tidak peduli siapa bawa uang. Pokoknya, Ari ini kalau tidak lia 200 juta. akan hancurkan tempat bobrok. Hancurkan saja. Aku benar-benar tidak, uangku semua diambil mereka. Hubungan kalian memang kacau. Aku tidak peduli. Hari ini lihat uangnya. Jangan pukul. Benar sekali bos. Di kamar, ada gadis terbaring. Usianya 17-an, cantik, bagaimana kalau? Gunakan dia untuk bayar. Li Gang kamu brengsek. Aku kasih tahu kalian ya. Jangan ganggu cewek itu. Li Gang. Kamu benar-benar bukan manusia. Kamu berani-beraninya goda cewek itu. Menurutku, bikin anak perempuan kan. Simpanan beli satu gratis satu. Haushan, kamu pria. Bisa begitu beruntung. Membuat ibu dan anak melayani dirimu. Wu Qian, tutup mulut busukmu. Aku mengalah untukmu. Tapi bukan berarti kamu bisa menghina anak seperti itu. Mau apa? Masih ingin aku gunakan anak gadis buat bayar utang. Pasangan ini benar-benar sampah. Semua diam. Saya sudah lapor polisi. Jangan bikin ribut di rumah saya. Wu Qian. Kenapa bengong? Ikat dia antak saya. Anak ini aneh sekali. Melihat dia saja bikin saya gelisah. Ada apa? Gadis ini cantik sekali. Tapi kami adalah penagih hutang resmi dan sah. Dia tidak berhutang pada saya. Kami tidak memintanya. Bajingan. Menjelaskan, apakah dia berutang padaku? Tidak. Siapa kamu? Akulah ayahmu. Bos. Wanita ini cukup menarik. Dia terlihat cukup muda. Ya, dia pacar baru mantan suamiku. Siapa tahu mereka kapan mulai bersama? Dia punya minta uang padanya. Pak Shen, kenapa Anda di sini? Onda Mazi Ngaseya. Orang ini kenal saya. Tidak biarkan dia bicara sembarangan. Apa Pak Shen? Saya cuma petugas kebersihan. Kamu salah orang, kan? Iya, bos. Masih bilang Lihat dia. pakaian kebersihan. Tinggal di tempat rusak begini. Apa Pak Shenmu tinggal di tempat begini? Bos, kamu masih mabuk, ya? Omong kosong. Kalau bukan karena Pak Shen waktu itu, C'est ya pastiquer l'apparent dit Jalanan. Pak Shen adalah pengusaha paling hebat. Pak Shen, ingat saya? Musim dingin. Anak muda. Ada apa? Ceritakan ke saya. Kamu mau uang? Saya kasih. Ayo. Kita bicara sendiri ya. Awazi Mereka. Orang dunia ini. Kenapa panggil dia Nona Shen? Kenapa hormat banget padanya? Mungkin benar-benar salah orang. Kalau orang ini berani macam-macam sama Shen King, aku bakal lawan dia mati-matian. Shen King sudah bersamaku, aku nggak bisa biarin dia menderita sedikit pun. Nona Shen. Identitasku nggak bisa terungkap. Ngerti kan? Sip. Saya ngerti. Tapi, kenapa kamu sekarang? Kerja di bidang ini. Pak Shen. Waktu itu, saat saya kabur. Di depan kantor Anda. Onda Yang Meunier la Mat Conseilla. Waktu itu Anda kasih saya makan. Menyerahkan diri dan memulai hidup baru. Kebaikan itu tidak saya lupakan. Sekarang jadi penagih utang, saya juga terpaksa. Selesai ini. Kami siap berhenti. Buka warung kecil. Baik.
Kamu punya niat untuk berubah. Selama kamu mau, semua dimulai dari awal. Pak Shen. Tenang saja. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Pasti tidak akan merepotkan Anda. Begini saja, uang untuk buka restoran, biar saya tak anggap investasi, ini rahasia. Sekarang identitas seorang petugas kebersihan, mengerti? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Soal Haoshan, suami aku. Li Gang dan Wu Qian ngebully dia, sekarang nyalahin dia lagi. Aku nggak bisa diam lihat dia dibully. Ini nggak bisa didiemin. Tenang aja, Kak. Mereka berdua, biar aku yang ngurus. Begitu, ya. Ngerti, Kak? Oke, Kak. Mengerti. Cepat pergi. Lamban sekali. Jangan sentuh istriku. Bang, kami cuma penagih utang. Lihat, Anda masih tidak percaya. Katakan. 200.000. Mau bayar tidak? Saya tidak bisa bayar. Tapi beberapa hari lagi, Bertaruh, pasti bisa menang kembali uang itu. Tapi beri aku sedikit waktu, ya kan? Bawa pergi. Bangun. Ayo. Mama, tadi aku hampir kena serak. Jangan takut ya, ada mama dan om di sini. Paman Haoshan, kamu baik-baik saja? Aku baik, selama kalian baik. Kak Haoshan, mantan istrimu sebelumnya juga sering begini? Aku juga tak punya cara. Anakku ada di pihak mereka. Mereka juga tak mengizinkanku menghubunginya. Sebenarnya aku sangat khawatir tentang anakku. Aku tidak tahu keadaannya sekarang. Begini terus tidak bisa. Harus cari cara, jemput anakmu, kalau tidak. Dengan sikap mantan istri dan Li Gang, hidup anakmu pasti tidak baik. Iya. Aku selalu mencari cara, aku merasa. Wu Qian ibu kandungnya. Ini anak kandungnya. Seberapun tidak bisa diandalkan. Tidak akan terlalu parah kan? Ini bukan sesuatu yang... Mari kita cari solusi bersama. YK, Paman Haoshan. Kamu menikahi ibuku, kita satu keluarga. Anakmu kakakku, mari cari jalan keluar bersama. Ada apa ini? Rongrong, saat saya melihatnya. Saya langsung merasa ada keakraban yang tak terjelaskan. Baiklah. Mari kita cari solusi bersama. Kamu bilang aku harus gimana sama kalian? Uang gak bisa dibayar. Organ-organku mungkin lumayan mahal. Betul, bos. Kita ambil saja hati, limpa, paru-paru, ginjal mereka. Katakan. Mau bayar gak? Bos, aku mohon jangan ambil organ tubuhku. Akan bayar. Pasti akan aku bayar. Saya ingin memberi kalian pelajaran, agar kalian lebih sadar. Kamu pulang, King Mei. Lupa bawa kunci ya. Halo, Maaf, ini rumahnya Tuan Shen dari grup Shen? Tuan Shen. Pasanganku bermarga Shen. Tapi dia bekerja sebagai bukan maksud Tuan Shen. Anda adalah kekasih Pak Shen ya? Hello. Saya Wei Xiang dari Dayang Group. Tanpa investasi Pak Shen tahun, Perusahaan saya sudah bangkrut. ini semua berkat Pak Shen. Lingkungan ini benar-benar sederhana. Tolong panggilkan Pak Shen keluar sebentar. Saya ingin bicara tentang kerjasama, ini tanda perkenalan saya. Tolong diterima. Bro, kamu antar ke tempat yang salah. Di rumah kami tidak ada yang namanya Bos Shen, serius. Benar-benar tidak. Bagaimana kalau, nanti kamu sampaikan pesan ke Bos Shen? Saya tidak mengganggu lagi. Baiklah, sampai jumpa. Bro, Bos Shen. Kalau King Mei jadi bos, ngapain saya jadi tukang reparasi? Pasti cuma nama yang sama. PAK Shen, saya Wei Xiang. Barang sudah di jalan Yongshou 2. Yang buka pintu itu pria. Dia pacar saya. Dia belum tahu identitas. Ambil kembali hadiahnya. Jangan sampai Oke. Jangan buru-buru, aku sekarang pulang. Pak Shen ini sedang bicara sama istrinya. Berlagak biasa. Romantisnya benar-benar rendah hati. Sudah datang. Hello.
Maaf ya, benar-benar salah ketuk pintu, kirim ke tempat yang salah. Makanya aku bilang, suami saya, Pak Shen, tukang bersih-bersih, bukan bos besar. Iya, membersihkan melayani masyarakat. Yadi. Peng Ipa. Sampai jumpa. Jalan pelan-pelan ya. Mas ini memang apa adanya. Pak Shen punya mata tajam. Untungnya salah kirim. Kalau enggak, King Mei pulang pasti bingung. Hari ini harus masak yang enak buat mereka. Apakah makanannya gosong? Anak-anak ini, dasar pecundang. Benar-benar kejam sekali. Waktu itu, tidakkah berpikir untuk melindungiku? Tak disangka mereka memukul wanita. Terlalu keterlaluan, kan? Gimana aku melindungimu? Tanganku juga terikat loh. Anak kecil, cepat masuk dan ambilkan obat untukku. Cepat. Lambat banget, sama kayak bapaknya. Mimang Penchkut. Seperti bapaknya yang sudah mati. Benar-benar pria sejati. Seandainya tahu sejak, harusnya aku jual dia juga. Apa? Jual semuanya sekaligus. Apakah adikku? Dijual? Kangger. Yang dimaksud orang itu, mau punya anak denganmu. Pria seperti Hao Shan. Tidak layak punya anak dariku. Benar-benar seperti ayahnya, pecundang. Kakak memberi waktu seminggu untuk bayar hutang. Gimana dong ini? Ini. Di mana carry 200.000 ITU. Selain itu semua ini pinjaman berbunga tinggi. Jumlahnya hanya akan semakin besar. Bagaimana ini? Bagaimana hidup? Parah, teriak apa? Carry Kara. Kalau tidak ada cara, jual saja kamu. Gangsi, sejak kecil aku mengikutimu. Kamu tak bisa menjualku. Kepada. Vusi sepenuh hati. Kodidik. Biar anakku yang bayar utang. Apa? Anakmu. Dia tidak berharga. Dia bisa jadi pelayan. Dia bisa bayar utang. Dia punya hati, limpa, paru-paru, ginjal. Pokoknya, selama kamu tidak menjualku, bawa saja Hao Wu. Gadis Kessel. Dia itu anakmu. Kamu tega. Apa yang membuatku enggan untuk melep di hatiku? Hanya kamu. Bersikaplah lembut, mereka masih terluka. Gadis-gadis ini benar-benar seksi. Detong. Beri aku seorang anak laki-laki. Apa yang dilakukan? Mereka mengkhianati saya. Harus lari. Aku harus lari, menemukan ayahku. Tapi di mana ayah? Bertahun-tahun aku tidak tahu di mana ayahku. Mereka tidak pernah membiarkanku bertemu dengannya. Anak ini. Berani juga kabur. Lihat saja kalau kutangkap, tidak akan kulepas. Dia bisa lari kemana sih? Ini. Apa yang harus kita lakukan? Cepat berpencar dan cari. Kalau dia hilang, bagaimana menjelaskan ke kakak hitam? Iya. Anak nakal. Berani lari ya. Lihat aja berani. Lari deh. Lihat kalau nggak kupukuli habis-habisan. Sudah. Kalau dipukuli terus nanti rusak. Nggak bisa jual mahal. Ikat dia. Besok bawa ke kakak hitam. Biar cepat selesai. Lihat APA. Jangan salahkan ibu. Kalau mau salahkan ayahmu pelit itu. Harusnya kasih uang, bikin pamanmu susah. Seumur ini. Kamu harus mengerti, ibu nggak punya pilihan. Nggak ada cara lain. Ayahku selalu bayar biaya hidup, tapi dipakai kalian buat judi. Baliklah ke rumahmu. Bro hitam. Uang ini. Minggu ini kita kumpulkan. Waktunya terlalu mepet. Apa? Tidak bisa kumpulkan uang. Tidak bisa bayar. Aku hanya bisa buat kamu bicara dengan malaikat maut. Jangan, bos. Lihat. Ini anakku. Sehat sekali. Kalau kamu suka, bawa dia sesukamu, aku tak peduli. Ko benar-benar ja. Menggunakan anak sendiri untuk bayar utang. Dia terlihat seperti orang bodoh.
Lihat cara bicara Anda. Waktu kami menculik dia, susah. Anak ini, jangan lihat dia lisik. Bukan orang bodoh, tubuhnya sehat sekali. Camus kira Camille au rang apa. Penjual manusia. Jean Gant. Tidak benar. Anak ini bukan anak suaminya Tuan Shen. Quand. Tidak mungkin. Terlihat sangat menyedihkan. Aku harus menelpon dan konfirmasi dengan Pak Shen. Bisa juga. Tapi aku harus tanya teman-teman di jalan dulu. Gimana anak dapat duit? Oke. Awasi mereka. Baik, bos. Pak Shen. Kak, ini aku. Hari ini Wuqian dan Li Gang membawa seorang anak katanya untuk bayar utangku. Anak ini bukan anaknya Kak Haoshan kan? Pastikan anak itu Aku dan Lau akan segera menyusul. Oke. Bagaimana Heige? Anak ini berapa harganya? Kita ini. Perusahaan penagih hutang yang sah. Sekarang perdagangan manusia terlalu berisiko, pihak berwenang mengawasi ketat. Anak ini bisa jadikan 3 juta. 3 juta. Terlalu sedikit, tidak cukup untuk bunga. Kamu ada keberatan? Kalau begitu bawa saja. Saya tidak mau. Wanita, jangan bikin ribet. Jangan ribut. Jangan. 30.000 ya 30.000. Sisa uangnya. Kami akan mengumpulkan semua uangnya tepat waktu. Talong Berry Kalonggaran. 1 bulan. Dalam 1 bulan jamin mengumpulkan 200.000. Kutar saja padamu. Paling lama 1 bulan. Jangan bodohi aku, kalian berdua. Akan aman-aman. Kalau sebulan tidak bisa bayar, tetap akan kubereskan kalian. Iya. Abang Hitam and a Mimang Bake. Ayo. King Mei, pelan-pelan. aku baik-baik saja. Si hitam. Anaknya Kak, lihat nih. Bang Shan. Si Wu. Aku ayah. Ayah. Kamu ayah. Saya adalah ayah. Akhirnya ayah bertemu denganmu. Xiao Wu. Selama bertahun-tahun ini, ayah selalu ingin bertemu denganmu. Nah, Ayah. Xiao Wu. Kita berdua mulai sekarang. Tidak akan terpisah lagi. Kita pulang. Pulang. Xiao Wu. Bilang ayah. Siapa yang menculikmu? Ibuku sama Li Gang mereka berdua berutang. Bahkan bawa aku bayar utang aku dengar mau kabur. Mereka ikat aku. 2 orang jahat. Salah ayah yang pengecut. Waktu itu ibumu. Ibumu ingin mengenalkan pekerjaan di perusahaan Shen. Ayahmu langsung kasih dia 300 juta. Tidak menyangka menipu saya. Mereka biarkan saya cari kerja. Mereka lama tidak biarkan saya di rumah kuki bayu dan masak. Bekerja keras seperti kerbau. Mereka juga sering memukulku. Uang hidup kamu. Semua dihabis. Un tuc Judy. PAK. Sering lapar, lama ingin mencarimu. Selama bertahun-tahun ini, sibuk mencari adikmu. Tidak sadar kamu menderita begitu banyak. Pak, aku tidak menyalahkanmu, kamu juga tidak mudah. Nak. Pulang saja sudah bagus. Pulanglah. Kita jalani hidup baik-baik. Nak. Jangan takut ya. Tidak ada akan menyakitimu lagi. Aku anggap sebagai anak kandungku. Sungguh. Beneran. Kamu nggak mukul aku. Anak, kenapa aku mau mukul kamu? Aku dan ayahmu buat rumah. Ayahmu sudah mau ajak kamu pulang. Ibumu selalu melarang, pakai kamu ancam dia. Sekarang sudah kita akhirnya bisa kumpul. Mama dan Paman Hao. adik perempuan. Siapa dia? Kenapa dia terlihat familiar? Sepertinya. Dia adikku. Ini adalah Rongrong. Anaknya Paman Hao, Hao. Nanti kita tinggal dan hidup bersama. Cepat panggil kakak. Kakak. Adik.
Aku punya adik perempuan sekarang. King Mei, Xiao Wu adalah anak laki-laki, aku tahu hatimu baik. Sepertinya kurang cocok, kan? Aku bisa menyewa tempat di luar. Cari pekerjaan. Aku tidak akan makan dan minum gratis. Bodoh sekali anak kita satu keluarga, tak mungkin hitung-hitungan. Kelu aga. Aku juga punya keluarga. Tentu saja, kamu tinggal saja, rumahnya cukup luas. Kamu nggak sekolah lagi ya? Ke sekolah kejuruan belajar keterampilan, kalau punya keterampilan, nggak akan sulit cari makan. Aku masih bisa sekolah? Tentu saja. Selama kamu mau, aku akan bayar. Jangan buru-buru, tinggal dan pikirkan. Terima kasih. Terima kasih kalian. Anak, makan jeruk ya. Pasti 3A. Kalau aku menang kali ini, akan berbalik. Cepatlah. Buka kartu. Biar kulihat kartunya. 1-2 sepasang. 3-3. Itu sudah cukup bagimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku hampir kembali modal. Cepat ambil uang. Biar kuhitungan ya. 64 kali. Broly. Kamu baru sekali kalah lebih dari 6.000. 6. Lebih dari 6.000. Iya kan, siapa suruh kamu dari tadi taruhan terus? Cepat ambil uangnya. Aku nggak bawa sebanyak itu. Kamu bilang apa? Coba kamu ulangi. Kamu juga mesti tanya-tanya. Nama besar aku Scar. Aku kasih tahu aku temani kamu, ini pemanasan. Cepat kasih uangnya, kalau tidak aku patahin kakimu. Bang. Jangon. Kita bisa bicara baik-baik, oke? Oke. Bantu gue dong, Broly. Mau ribut keluar aja. Gue masih bisnis nih. Iya bro hitam. Bro hitam, bro hitam, bro hitam. Bro besar. Gue salah. Gue pasti segera bayar utang. Jangan omong kosong, ayo lempar dia. Jangan. Punya uang. Pas. Biar aku antar kamu pulang. Aku kasih tahu kamu, Jangan main-main sama aku. atau ku buat habis kamu. Ayo. Sakit sekali. Uangnya mana? Kakeng, kamu kenapa? Cepat, 6 juta rupiah padanya. Aku kalah taruhan lagi. Papa. Kamu bilang hari ini. Pasti bisa menang balik? Keberuntunganmu gimana sih? Ambil uangnya. Kita sudah nggak punya uang lagi. Utang kita sama bro hitam 20 juta belum lunas. Sekarang dia kirim anak buahnya buat nagih utang. Bilang apa? Sudah tidak ada uang. Ada uang. Pas. Bagaimana menurutmu istriku? Kuserahkan untuk bayar utang. Kau bisa lakukan apa saja. Dia sangat menggoda. Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa kau gunakan aku untuk kamu ini? Kamu masih manusia atau tidak? Sudahlah, jangan liboy. Biar kamu teman. Kenapa dengan bos? Setiap hari kamu temani. Sebelumnya, bukankah kamu pernah temani Hao Shan, si pemalas itu? Kamu benar-benar pikir aku tidak pilih-pilih ya? Kamu mau pura-pura dengan wanita tua ini ya? Kamu mau mati ya? Saat aku masih muda. Lumayan bagus. Orang dari desa sekitar. Semua mengejarku. Kamu bilang waktu muda. Coba lihat usiamu sekarang. Masih pamer. Buat suamimu. Saya. Kakak. Aku beritahu kamu. Uang ini cepat kembalikan. Kalau enggak, jangan salahkan aku bisa habisin kamu. Dengar enggak? Ada apa ini? Kita nggak punya uang. Kenapa kamu masih judi? Sedang cari cara? Mau aku gimana lagi? Masih ngomel aja nih. Jangan kira. Aku nggak tahu. 2 hari ini. Apakah diam-diam kamu main kartu tanpa sepengetahuanku? Aku berusaha melunasi utang judi untukmu. Lagi poa. Aku mainnya juga kecil kok. Untuk bantu aku.
Kamu harus segera cari cara, tahu tidak? Silau. Sudah 20 tahun sejak lulus sekolah malam. Hari ini, berkumpul mengenang persahabatan. Ashui. Kamu undang Shen King gak? Kenapa dia gak datang? Udah dikasih tahu kok. Mungkin dia gak sukses jadi gak berani datang. Udah lama gak ketemu, ngomongin Shen King gitu. Apa gak terlalu baik ya? Sejak semua punya anak, punya keluarga, kumpul kayak gini susah banget loh. Suami kamu sekarang kan petinggi di grup Shen. Zhao Yong sekarang buka dealer mobil. Juga buka restoran seafood, benar-benar bos besar. Shen King sukses, masa nggak datang? Oh iya Hao Shan, kamu sekarang ngapain? Aku sekarang kerja di hotel milik grup Shen. Sebagai teknisi. Teknisi? Bukankah itu hotel kita kumpul hari ini? Apa kamu langsung naik setelah selesai kerja? Bisa kasih diskon nggak? Aku bilang, datanglah makan di barku. Tapi kalian nggak mau. Barku meski nggak sebesar grup Shen. Jujur saja. Aku. Gratis. Xiu Jian, suamimu datang hari ini? Kenalkan kami ke eksekutif grup Shen. Ikut ke bagian. Dia benar-benar sibuk. Bos Shen ingin mempromosikannya. Selalu sibuk jauh dari rumah. Tapi dia masih sempat menyuruh orang untuk membeli tas buatku di luar negeri. Sebagai permintaan maaf, belakangan ini tidak sempat pulang menemani aku. Kamu benar-benar beruntung. Suami adalah eksekutif dan sangat tahu cara memanjakanmu. Ah, tidak juga, biasa saja. Suamimu segera datang. Ingat bantu kami bicara baik-baik ya. Asal suamimu. Bantu sedikit di pihak Tuan Shen. Tuan Shen hanya perlu sedikit. Sudah cukup seumur hidup. Saat itu. Bisa memperluas usaha toko 4. Memperluasnya. Harus cepat mengambil tindakan. Benar. Saya harus dihukum. Di antara teman sekelas, kamu yang terbaik. Kedepannya. Kalau tidak berhasil. Bergantung padamu, Xiao Huanjie. Saya bersiap-siap untuk anak ketiga. Tidak bisa minum alkohol, jadi saya ganti dengan teh. Kita semua kan teman sekelas. Kalau begitu saya. Untuk bunga kelas kita yang cantik, segelas minuman. APA dibanggakan? Kalau bukan karena suami, kita enggak perlu susah payah mendekatimu. Hao Shan. Cepat tawarkan sebagai anggur untuk Xiu Juan, mungkin suaminya yang senang malah. Nggak jadi biar kamu jadi teknisi. Pertama, pekerjaan ini nggak memalukan. Setiap pekerjaan bisa melahirkan yang terbaik. Selanjutnya, pekerjaan membuatku senang. Juga bahagia. Apa sih sok jago? Mereka saling pamer dan membandingkan. Hanya menjilat satu sama lain. Pantas saja Kinge tidak mau datang. Tentu, aku harus cari alasan untuk segera pergi. Maaf mengganggu, bos. Saya datang untuk mencari seseorang. Hao Shan, pipa di hotel kamar 706 bermasalah. Ikut saya perbaiki. Hari ini bukan giliran saya. Bukan giliran kamu, nggak peduli? Sekarang saya perintahkan kamu ikut saya ke kamar 706 untuk perbaiki pipa. Iya, Hao Shan, kerjaan penting, cepat pergi. Kalau bikin marah bos sampai kamu dipecat, gaji beberapa juta juga nggak dapat. Iya, Hao Shan. Ayo, pergi kerja dengan bos kamu. Jangan karena acara kumpul, kehilangan pekerjaan. Bukankah harus menghidupi istri dan anak? Tidak salah. Toh aku juga tak ingin tinggal di sini. Pergi dengan Zhang Jian sekaligus menguntungkan. Cepatlah, lambat sekali. Kalau sampai sana, air sudah meluap. Silakan makan sendiri, makan yang enak. Sebenarnya awalnya tidak ingin. Aku sudah memutuskan. Aku akan jujur mengungkap identitasku ke Paha. Memberinya kejutan. Dengan begitu, semua orang bisa pindah ke villa karena rumah kecil terasa sesak. Pak Shen ini. Kamu datang sendirian. Kenapa tidak memberitahu aku dulu? Menemani suamiku, Lau. Datang ke reuni teman sekelas. Mengerti, tenang saja. Aku tidak akan bilang siapapun. Tidak perlu, saya berencana memberitahunya identitas saya hari ini. Kalau perlu, bilang ke saya kapan. Oke. Kedepannya, Hao Shan akan berbeda. Sekarang dia langsung naik dari teknisi jadi suami presiden. Saya harus menyesuaikan diri. Tak bisa dibilang, hidup mati saya ada di tangannya. Maaf, datang terlambat. Shen King. Akhirnya aku ketemu kamu. Burung layang-layang.
Sudah lama tidak bertemu, kamu tidak berubah. Shen King, aku datang untuk bertemu denganmu. Kontak kita hilang 10 tahun. Gimana kabarmu? Baik? Aku semuanya baik. Kamu gimana? Kalian masih ngobrol, tidak melihat orang di sini. Tidak bisa menyapakah? Maaf ya, aku datang terlambat. Hao Shen di mana? Kenapa kamu cari dia? Waktu sekolah kan kalian berdua udah deket. Sekarang jangan-jangan kalian pacaran? Lily, kok ngomongnya gitu sih? Apa maksudnya pacaran? Gak apa-apa. Iya, kami udah nikah. Dia suamiku. Kupikir kamu udah susah, suamimu juga kayak gitu. Gak nyangka, nikah sama laki-laki kayak gitu. Dia sekarang kaya ya di tukang ledeng di Ibawa. Barusan dia dipanggil bosnya, dimarahin kayak cucu. Kita semua melihat itu. Benar? Zhang Jian yang tidak tahu diri, di depan temannya mau pamer. Saatnya mengatasimu. Shen King, abaikan mereka, temukan cinta sejati. Aku benar-benar senang untukmu, Kak Hao orangnya baik. Tidak apa-apa, tidak marah. Oh iya, Shen King, apa yang lakukan sekarang? Karena Lau Hao tidak ada, aku juga nggak perlu mengungkapkan diri. Aku bekerja sebagai petugas. Kebersihan APA? Aku nggak salah dengarkan? Kalian berdua memang cocok, satu teknisi satu petugas kebersihan, pasangan sempurna. Kenapa dengan petugas Nggak ada apa-apa, aku cuma nggak nyangka, bertahun-tahun masih di posisi itu. Nggak bisa diterima, teman-teman harus bantu kamu. Nggak perlu. Jangan pura-pura, dulu waktu sekolah kamu sombong. Kamu bilang kalau dulu kamu ikut aku, sekarang pasti hidup enak. Masa jadi petugas kebersihan? Oranlin d'Angar, Pastik Etawa. Iya. Untungnya aku nggak ikut dia, kalau nggak aku bakal jadi bahan tertawaan. Apa maksudmu? Aku bilang, kamu bakal ketakutan. Silakan takut-takutin aku. Kita kan teman sekelas, jangan seperti ini dong. Zhao Yong sekarang jadi bos dealer mobil, bahkan buka restoran seafood di pusat kota. Bukan bilang kamu, Shen King. Waktu kita sekolah dulu, Zhao Yong ngejar kamu lama, kamu nggak mau. Menyesalkan? Kamu jadi bos besar. Selamat ya. Kamu jadi tukang bersih-bersih. Ngapain sok berkelas sih? Di usia kayak kamu sekarang, dikasih ke saya pun saya nggak mau. Sekarang saya angkat tangan sembarangan. Langsung ada 100 mahasiswi yang mau lengket sama saya. Kamu memang hebat. Luar biasa. Tentu saja, sekarang dia Pak Shao. Berbeda dari dulu. Tapi Shen King, tidak semua orang ditakdirkan jadi istri orang kaya. Tidak seperti Xiu Juanqi, dia sekarang menikah dengan eksekutif dari grup Shen. Eksekutif grup Shen? Yang mana ya? Bicara seolah kamu tahu. Bagaimana kalau hari ini kamu ikut aku? Hidup enak. Zhao Yong, ngapain? Kamu mabuk? Waktu sekolah, aku sudah suka gadis ini. Kenapa? Perempuan busuk. Kamu biarkan Hao Shan, pengecut sentuh. Tapi aku tidak boleh sentuh. Aku kasih kamu kesempatan. Demi teman sekelas, nggak akan bikin masalah sama kamu. Apa bisa lakukan padaku? Cuma seorang petugas kebersihan. Aku suka sama kamu. Itu penghargaan buat kamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu yakin? Bisa menyinggung perasaanku. Maaf, aku terlambat, Youlei. Ini bukan Tuan Zhou ya, kami sudah lama menunggu kamu. Aku sudah bilang, Sedang diam di rumah. Berkeliaran kemana? Saya datang untuk menghadiri reuni. Kita semua teman sekelas. Lama tidak bertemu. Tidak bisa punya anak laki-laki. Punya nyali untuk datang ke pesta. Bosu. Aku teman sekolah Xiu Jian. Mari kita minum. Siapa kamu? Kenapa aku harus minum sama kamu? Apa kamu membual tentang aku? Bukan maksudku. Bos Shen. Bos Shen. Kenapa Anda datang ke reuni sekolah ini? Saya datang untuk jemput Hao Shan pulang. Kau bilang dia adalah Bu Shen. Piakaju, Anda tidak apa-apa? Dia Bu Shen dari grup Shen, terkaya di kota kita. Jangan bercanda. Aku terlihat bercanda, kau orang yang ku bercandai? Bukan, Pak Yo, bukan maksudku. Shen King mengatakan dia petugas kebersihan. Kebersihan apaan?
Orang yang ada di depan kalian adalah Presiden Grup Shen, Presiden Shen King. Dia. Dia orang terkaya di kota kita, Pak Shen. Kamu. Kamu bilang dia siapa? PAK Shen. Saya lihat Anda tampak tidak begitu sehat. Jika tadi istri, saya ada kata-kata yang kurang pantas. Saya minta maaf, Anda tahu, dia hanya seorang ibu rumah tangga. Tidak apa-apa, Xiao Yo. Begini, kalian duluan aku cari Hao Shan, aku antar di, Oke. nanti tambahin kamu di grup. Bisa janjian makan sendiri. Oke. Shen King. Shen King, yang penting kamu baik. Aku senang buat kamu. Kita Yan. Oke, aku baik. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Pak Shen. Nikmati makan dan minumnya. Selamat bersenang-senang. Selesai. Semuanya selesai. Orang yang baru saja saya adalah orang terkaya di kota kita, presiden dari Shen Group. Selesai. Kamu takut apa? Apa hebatnya orang terkaya? Setelah itu, kita juga jangan hubungi dia lagi. Diam saja. Kamu nggak mau hubungi dia. Yang bisa kamu lakukan, Baruzan. kamu menyinggung hubungan yang andal. Menurutku, kalian baru saja menyinggung Pak Shen. Kamu bilang ada apa? Nggak ada, beneran nggak ada, cuma bercanda antar teman. Kamu. Kamu tahu nggak? Waktu itu aku di Shen Corp, auditor kecil. Karena Shen tahu aku suami kamu, dia bantu aku. Kamu. Kalian ngapain aja? Pak Zhang. Pipa air sudah diperbaiki. Kalau tidak ada urusan, saya pulang duluan. Hao Shan. Bereskan ruang peralatan itu, nanti saya akan periksa. Pak Sang, hari ini bukan giliran saya. Membantu perbaiki pipa cukup baik. Sudah cukup, kan? Apa maksudmu? Saya ini bosmu. Kamu berani menolak kerjamu? Ini sikapmu terhadap atasan? Kamu sebentar lagi bukan bosnya. King Meizi. Kenapa kamu datang? Aku datang jemput kamu pulang, bertemu teman lama. Ayo pergi. Baik. Itu kan petugas kebersihannya. Kenapa denganmu? Apa aku sudah menyuruh kalian pergi? Pak Sang, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan. Kenapa? Jangan lupa. Selama di hotel ini, saya selalu atasanmu. Kamu melawan. Pemberontakan ya? Zhang Jian. Saya beri satu kesempatan lagi. Pergi dari hadapanku. Sungguh melawan. Petugas kebersihan berani perintah. Percaya kalau hanya sepatah kata aku. Bisa bikin suamimu hilang dari hotel ini. Kalian orang bawahan, mati pun nggak tahu gimana caranya. Aku sarankan kamu, cepat berlutut minta maaf padaku. Kamu mau aku berlutut dan minta maaf? Cepat. Kalau enggak, kesayanganmu besok mungkin akan hilang dari hotel ini ya. Bagaimanapun, hubungan saya dengan bos besar grup ini tidak biasa. Aku ingat sekarang. Sebelumnya kamu bilang, Pak Shen dari grup Shen. Hubungannya tidak biasa ya? Kamu tahu pasien. Belum berlutut dan minta maaf. Sang Jian. Aku berhenti. Jalan. Berhenti. Berlutu. Minta maaf. Camus. Siapa yang kamu suruh berlutut? Siapa yang Camus sur Berlutu? Pak Shen. Anda baik-baik saja? Shen King, oh tidak. Tuan Shen. Maaf. Tidak tahu identitas Anda. Diam-diam membantu keluarga kami. Saya baru saja bersikap seperti itu pada Anda di pesta. Saya benar-benar tidak tahu Hubert kata apa. Kita teman lama, bisa bantu, jangan dimasukkan ke hati. King Mei. Ini, apa sebenarnya yang terjadi ini? Kakak Hao Shan, sebenarnya, aku ingin jujur padamu. Apa yang mereka katakan itu, aku CEO Grup Shen. Shen King. Apa? Hentikan. Masih acting, ya. Kamu CEO Grup Shen. Jika kamu jadi Saya pasti jadi orang terkaya se-Indo. Masih perlu orang untuk acting denganmu. saya wakil presiden kantor pusat Grup Shen. Julai. Anda siapa? Ada apa langsung katakan ke saya. Presiden Shen. Saya menangani urusan di sini. Anda dan istri bisa pulang dulu. Oke. Ayo pergi. Hao Shan. Kalau kamu berani pergi, Besok nggak usah kerja lagi.
Pergilah dari mana kamu datang. Aku saranin kamu jangan ikut campur. Kalau kamu tahu hubungan aku sama bos besar. Kamu pasti kaget. Bos besar grup berdiri di depan kamu, kan? Kok nggak kenal? Dia ya. Jangan bercanda. Auchan. Kamu menolak yang baik-baik. Mau yang buruk ya? Aku kasih tahu. Kamudipka, Siapa Berani Pekadia. Siapa Berani Pekadia. Bos Shen. Wakil manajer. Maaf sekali. Mudah-mudahan tidak menakutkan kalian. Tidak apa-apa. Zhang Jian. Kamu dipecat. Bukan. Pakwang. Kenapa, Pakwang? Saya terhadap. Saya sudah bekerja keras untuk hotel kita. Seiya Suda Beruza Akera, Pakwang. Di depanmu ini adalah Pak Shen dari grup Shen. Kamu menggunakan nama Pak Shen untuk membohongi orang di luar sana. Bahkan orang aslinya pun kamu belum pernah lihat. Dia benar-benar presiden grup Shen. Bukanya dia Pekerja Kebersian. PAK Shen. Pak Shen, saya Saya salah. Aku seharusnya tidak atas orang tua, bawah anak kecil. Jangan pecat aku. Dipecat, Tuan Shen. Beri kesempatan. Zhang Jian. Setiap hari gunakan namaku untuk berkuasa. Mengandalkan posisi, menindas bawahan. Baiklah. Kalau begitu, umumkan di industri. Tentang prestasi Zhang Jian, bagikan ke hotel dan asosiasi restoran di Haicheng. Buat dia tidak bisa kerja selamanya di layanan. Di daerah saya, Shenking, tak ada tempat bagi pecundang. Haicheng tidak bisa menerima orang sewenang-wenang. Ingat ini, bukan saya yang memaksamu. Kamu yang menghancurkan dirimu. Boss Shen. Jangan khawatir. Laporkan, saya proses penilaian tanggung jawab secepatnya. Baik. Tentang acara reuni, saya benar-benar tidak memikir. Pulanglah dan hidupi hari-harimu dengan baik. mengerti. Ayo suamiku. King Mei. Apa sebenarnya yang terjadi? Kak Haoshan, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya adalah CEO Shen Group. Shen King. Kalau begitu, berarti kamu orang terkaya di kota kita. Si presiden wanita legendaris Shen King. Kak Hao, saya ingin memberitahumu. Hanya saja, setiap kali aku ingin bicara denganmu, selalu ada sesuatu yang terjadi. King Mei. Dengan kondisi seperti kamu, tipe bisa kamu temukan. Aku. Sekarang aku tidak tahu harus bicara apa, lihat keadaanku ini. Bawa anak lelaki. Masih terus mencari anak perempuannya yang lama hilang. Aku merasa. Aku nggak pantas buat kamu, kalau gitu kita sudahi saja. Kakak Hao, kita pasangan resmi terdaftar. Percayalah aku nggak menipumu. Saat ketemu kamu, aku dari kencan buta. Orang-orang itu mengincar kedudukan atau diminta melahirkan banyak anak. Ada yang minta warisanku. Aku suka kamu. Kamu baik hati dan ramah. Tidak pernah menginginkan apapun dariku. Urusanmu ya urusanku. Aku temani kamu cari putri. Dan juga mau temani bersama membesarkan Hao. King Mei. Bukan aku tidak suka padamu. Aku hanya Dengan kondisi kamu ini. Aku tidak pantas untukmu. Apa gunanya kondisi bagus? Hidup seumur hidup. Apa arti nama, kekuasaan, uang? Semua itu benda luar. Aku ingin menemukan seseorang yang peduli. Hidup damai seumur hidup. King Mei. Ketemu kamu. Benar-benar berkah besar bagiku. Tenang saja, King Mei, pasti akan melindungimu sepenuh hati. Melindungi rumah ini. Kakak Hao. Mungkin kamu lupa, waktu di sekolah, aku dihadang berandalan gang. Kamu yang menolongku. Ternyata kamu, King Mei. Waktu itu aku buru-buru ke lokasi konstruksi. Setelah menyelamatkan orang, langsung pergi, tak diduga. Sekarang, berputar-putar. Tetap bertemu denganmu lagi. Bagus sekali. Kakeng, aku dengar kamu punya teman di jalanan. Itu bisnis besar. Kenapa?
Tertarik ya? Bangkang, apa kamu pikirkan? Aku ingat. Kamu bilang dia minta babi kecil kepadamu. Apa gunanya itu? Hao Wu, si pengecut kabur. Aku tidak bisa menangkap orang di jalan kan? Ataukah kamu mau aku kirim kamu ke sana? Bukan. Kamu lagi mikir apa? Maksudku, kalau Hao Wu sudah tidak ada, masih ada Hao Shan, kan? Tidak. Tidak. Gadis kecil, mantan suamimu. Kamu sama sekali tidak mengenang masa lalu. Yang penting uang dibalikin. Aku nungguin makan enak sama kamu. Tentang Hao Shan. Menikah dengannya adalah aib seumur hidupku. Cukup seru. Tapi aku suka. Wu Qian. Cepatlah. Lambat sekali, belum makannya. Gang, aku sudah berusaha keras. Ayo bantu juga. Cepetan. Jangan banyak bicara. Cepat. Cepat. Seperti yang saya duga, dua orang ini lagi. Saya memang ingin mendengar kalian sedang merencanakan apa. Kau bilang si bos, kenapa belum datang ya? Kenapa buru-buru? Dia pebisnis besar. Bisnisnya di Asia Tenggara, tunggu sebentar enggak apa-apa. Iya. Kau selalu benar. Hello. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Hello. Pengguna Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Anak ini tidak mungkin menipuku, kan? Bro. Semuanya sudah siap. Kapan kamu datang ambil orangnya? Akhir-akhir ini pengawasan ketat. Datang dalam 2 jam. Pastikan orang itu diawasi. Masalah bisa membuat kita mati. Tenang saja. Dia sudah diikat. Orang-orang pun sudah dipingsankan. Tenang. Pantau dia baik-baik. Ke toilet sebentar. Kakakku bilang. Dia akan tiba dalam 2 jam. Tunggu sampai dia dijual. Kita bisa bayar. Sudah semua dilunasi. Pergi saja dengan tenang. Banggang, Dia mengikatnya begitu kuma penchkat. pasti tidak akan lari. Banggang, cepat kembali. Hao Shan penchkat, balik sini. Lau Hao selalu menjawab telepon. Tante, jangan khawatir, ayah mungkin sibuk bekerja. Iya Bu. Kakak benar. Jangan buru-buru. Pak Wang bilang dia hari ini tidak pergi ke kantor. Dia kerja selalu izin kalau absen. Bagaimana ini? Dari pagi mataku berkedut terus. Tidak apa-apa Bu, jangan buru-buru. Paman Hao pasti tidak apa-apa. Pak Shen, ditemukan lokasi HP. Di pabrik terbengkalai, Aku curiga Hao Shan diculik. cepat lapor polisi, kirim lokasi, aku akan ke sana. Pak Shen, sendirian tidak aman, tunggu polisi, kita pergi bersama. Kapan lagi ini? Aku khawatir sesuatu terjadi. Cepat lapor. Baik. Bibi, aku juga pergi. Aku laki-laki, kalau ada masalah, bisa bantu. Bu, aku juga ikut. Adik perempuan, kamu anak perempuan kalau terjadi. Aku harus jaga kamu. Kamu tunggu kabar di rumah bersama asisten San dan pergi dengan polisi. Baiklah. Bu, hati-hati. Ada aku, tenang saja. Aku Lindungi tante baik-baik. Ayo pergi. Kenapa kamu tidak bisa gas? Mana ku tahu pengecut ini bisa lepas dari tali. Sudahlah, jangan bicara, cepat. Block dia. Pengecut ini berani kembali. Anakku juga tidak ada di tangan kalian. Jadi aku tidak perlu berpura-pura lagi. Pengecut. Kamu tahu cara melawan, ya kan? Kamu. berani-beraninya, aku akan melawanmu. Kamu penchkat. Berani-beraninya kamu melawan aku. Aku tanya kalian. Apakah kalian yang memukul anakku?
Aku yang memukul. Penchkut melahirkan penchkut, aku pukul dia kenapa, memang ayah. Kamu mau ngapain? Jangan macam-macam. Hai, memukul orang itu ilegal. Oh, kamu tahu itu melanggar hukum ya? Jangan-jangan. Pukulan ini. Untuk anakku. Dan ini untuk semua gangguanmu. Ganggu aku salah, aku salah. Hentikan. Jangan pukul lagi. Kak Haoshan, kamu tidak apa-apakan. Tanganmu ini. Kenapa berdarah semua? King Mei. Aku tidak apa-apa. Darah ini. Semua miliknya. Kalian berdua lagi. Keluarga Lau Hao tidak menyinggung. Seharusnya bisa kupikir penculikan itu kejahatan serius. Semua ini perbuatan Haoshan. Bukankah kamu seorang petugas kebersihan? Petugas kebersihan apaan? Tidak lihat berita? Bibi Shen adalah orang terkaya, presiden grup Shen. Shen King. Hari ini, menculik Pak Hao dari rumah kami. Dia kabur dan membela diri. Ada keberatan? Tidak. Baik. Kalau berani bocorkan ini, Tidak. saya tidak akan bicara sembarangan. Bagus. Kita pergi. Wah, Ayah, kamu benar-benar hebat. kenapa sebelumnya Selalu dibully sama mereka. Itu karena kamu adalah kelemahan ayahmu. Jangan gitu. Kelihatan hebat gerakan. Lumayanlah. Gak juga sih. Mungkin gara-gara sering kerja berat sebelumnya. Ayo pergi. Lihat Haoshan yang kupukul, kau harus ganti rugi. Cari. Sudah jelas. Orang yang kalian culik, dia hanya bela diri. Tidak peduli, biaya berobat, kerja hilang, lainnya. Kamu harus ganti rugi. 1 juta. Ya. 1 juta. Kamu kan bos besar. Uang segini pasti bukan masalah kan? Lapor polisi. Bec. Kamu cantik. Ngomong apa sih? Benar-benar nggak adil. Sebagai presiden perusahaan Shen, menindas orang kecil, suaminya memukul, nggak mau ganti rugi, nggak adil. Kalian berdua memang pembohong. Memfitnah itu ilegal. Apa maksudnya fitnah? Lehatlah. Dia memukul suami sampai apa? Apa masih ada keadilan? Sudahlah. 2 orang ini tolong diingat. Yang menculik suami saya. Sekarang malah memerah saya. Wu Qian, kalau bukan ibu kandung Hao, aku sudah melaporkanmu. Pikir kamu bos, jadi semuanya harus menurutmu? Jangan suka menindas orang dengan kekuasaan. Selama bertahun-tahun, menggunakan anaknya untuk mengancam Haoshan. Siapa menghina dan memukuli Haoshan, menggunakan anak untuk membayar utang judi, berniat menculik Haoshan dan menjualnya ke luar negeri. Aku ingatkan kalian, kalau kalian mengamuk di sini, jangan salahkan jika aku tidak sopan pada kalian. Kamu bilang aku menculik Haoshan. Apa bukti yang kamu punya? Meski lapor polisi dan tangkap, tetap tidak ada bukti. Tapi kalau kami tiap hari datang ke sini dan bikin kekacauan di grup Shen, pasti dampaknya tidak baik kan? 1 juta saja. Kamu, itu bukan apa-apa. Anggap saja itu, untuk menghindari masalah yang lebih Li Gang, lebih baik kamu pintar sedikit. Sekarang aku sabar bicara denganmu. Itu memberi muka untukmu. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak hanya ini. Jangan terlalu sombong. Wanita cantik, tunggu saja. Tunggu saja. Aku tidak pernah menyangka ini. Wanita petugas kebersihan ini adalah orang. Dia terlihat menawan. Kulit itu, wajah itu. Dia tidak terlihat seperti petugas kebersihan. Ganggu. Dia memang cantik. Aku lebih cantik, kan? Iya. Lalu, kita harus bagaimana? Dengue dia punya anak perempuan. Yang kuliah di kota ini. Culik dia, minta uang? Kita gagal terakhir kali. Mau culik lagi? Yang waktu itu Haoshan, pria kuat. Dia seorang gadis, tidak percaya. Kita berdua tidak bisa mengatasinya. Kau bilang ibunya cantik sekali. Anaknya.
Harusnya juga cantik. Kita hanya menculik, jangan berpikir aneh. Tentu saja. Oh. Beri aku anak lagi. Kamu siapa? Lepaskan aku. Ayo sayang. Tolong. Putri Shen King cantik sekali, harum sekali. Jangan bergerak. Bergerak, ku bunuh. Tolong. Lepaskan adikku. Jangan sentuh adikku. Kakak. Kak, jangan pukul lagi. Kalau terus pukul, bisa mati. Pengecut. Tunggu saja. Adik, jangan takut. Kakak Tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa punya tanda lahir ini? Aku sudah punya sejak lahir. Kenapakah? Tanda lahir ini dimiliki adikku. Tidak salah ingat, dia hilang saat masih 3 atau 4 tahun. Harusnya seumur kamu. Tapi. Putri Tante Shen. Benar. Benar-benar. Kak. Sebenarnya. Aku diadopsi sama mama atau apa? Kamu bilang kamu diadopsi oleh... Apakah mungkin kamu adalah adikku? Pertama kali aku melihatmu, aku merasa ada keakraban keluarga. Benarkah? Aku ingat aku diadopsi oleh ibu. Saat dia membawaku dari orang jahat itu. Aku tidak ingat lagi. Dokter bilang, kepalaku terbentur keras. Hingga kehilangan beberapa ingatan. Adik, kenapa? Kak, sakit kepala. Kita jangan pikirkan. Ini pasti karena tadi kaget. Kita pulang, tidak peduli kamu adik kandung. Kakak akan memperlakukanmu seperti adik kandung. Kakak. Bagaimana kalau kita tes DNA? Kalau kamu benar kakak kandungku, berarti Paman Hao itu ayah kandungku. Baiklah, kita tes DNA. Kakak. Hasil identifikasi rumah sakit keluar seminggu. Jean Gamberi t'a eu Mereka dulu. Menghindari mereka senang dulu. Aku punya firasat, kamu memang adikku. Benar. Rongrong, kenapa kamu? Kamu merasa tidak enak di mana? Aku ingat sekarang. Orang yang menjualku dulu, itu laki-laki yang kemarin. Li Gang. Siapa buat kamu begini? Sakit sekali. Anak baikmu. Hao. Kenapa Hao tiba-tiba memukul? Tidak tiba-tiba juga. Aku ke sekolah Shen Rongrong untuk persiapan. Siapa sangka dia melawan begitu keras. Tapi gadis itu punya tubuh yang bagus sekali. Hampir saja berhasil. Kalau bukan karena Hao yang tiba-tiba ikut campur. Apa maksudmu? Kamu mencari gadis muda di belakangku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku akan pukuli kamu. Kenapa nangis? Kalau nangis lagi, jual kamu ke luar negeri. Aku kasih tahu kamu. Culik Shen Rongrong buat aku. Lalu, Minta pada. ibunya yang kaya minta uang, biar aku senang-senang. Ligang Dasar Kijam. Aku tidak akan menyerah. Jangan ribut. Bos besar. Ada APA. Ligang, hei alihkan hutangnya padaku. Total 300.000. Tidak kurang esisan dalam seminggu. Saya potong jarimu. 300.000. 1 minggu, singkatkah? Bisa gak kasih waktu lebih, bos? 1 bulan aja gimana? Jangan banyak bicara. Mau saya potong jarimu sekarang? Tidak. Aku secepatnya, aku secepatnya. Baiklah, jangan menangis lagi. Aku janji padamu, kita lunasi utangnya. Aku hanya sayang kamu. Nanti. Kamu beri aku anak laki-laki, kita hidup dengan baik. Kenapa kamu masih memukulku? Jangan menangis lagi. Dia berani memukulku. Apa dia benar-benar baik padaku? Kak, Hasil tes rumah sakit keluar. kau benar-benar kakakku. Benarkah? Ya Tuhan. Kau adikku. Kakak juga senang sekali. Kak, Aku harus segera kasih tahu berita baik ini ke ibu dan Paman Hao. Tidak, itu ayah kandungku. pikirkan, bertahun-tahun dia terus mencariku. Aku merasa bahagia. Sekarang aku punya ibu.
Juga menemukan kembali ayah dan kakak. Bagus, kita bersama beritahu ayah ibu tentang berita baik. Kamu sekarang kakak sekarang mau jemput, memikirkan kejadian terakhir kali. Hatiku. Jadi takut. Aku di sini. Hello? Adik. Hello, Rongrong? Anak kecil memang gampang diculik. Mudah sekali. Cepatlah, aku khawatir sekali. Khawatir apa? Dia ada di tanganku sekarang. Seperti uang ada di tanganku. Nanti aku mau minta berapa? Ya dapetnya segitu. Ayo cepat pergi. Lihat apa, bilang ke kamu. Jangan pikirkan yang enggak-enggak. Kamu bilang gadis kecil ini mirip kamu waktu muda ya? Mirip aku. Pertama kali aku Jantungku langsung berdebar. Hari ini juga. Mengkika. Tidak. Pasti tidak mungkin. Gadis kecil sudah bangun. Wanita ini adalah. Ibuku. Aku ingat semuanya sekarang. Kamu bekerja sama. Menjualku. Ibu. Kenapa ibu tega melakukan ini? Ibu menghancurkan keluarga kita. Cepat lepaskan aku. Kamu tahu siapa ibuku? Dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Gadis kecil, aku tidak ingin melukaimu. Kamu benar-benar cantik. Jadi. Sebaiknya kamu menurut saja. Sekarang kamu ada di tanganku. Ibumu paling khawatir padamu. Jadi dia pasti tidak berani melakukan apapun padaku. Tahukah kamu? Penculikan itu kejahatan. Ada apa ini? Anak ini menatapku. Kenapa ku agak? Kok bisa kamu gitu? Kenapa kamu melakukannya? Aku benar-benar tidak tahu apa maksudmu. Orang di dalam angkat tangan menyerah. Kalian sudah dikepung. Takut APA. Lepaskan adikku. Lepaskan adikku. Li Gang, sekarang dibawa. Semua polisi ada. Lebih baik cepat lepaskan Rong. Bisa dianggap mengaku dengan jujur. Mengancam saya ya? Saya tidak takut kalian. Anak sekarang ada di tangan saya. Gak takut. Kita semua mati bareng. Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani sakiti Rongrong, seumur hidupku tak selesai dengan kamu. Gak akan selesai. Gimana gak selesainya? Haushan kamu memang lelaki tahugak. Istrimu bersamaku 15 tahun lalu. Anakmu. Aku yang jual. Istrimu juga tahu. Dia itu. Ikut aku jual. Apa kau bilang? Anakku dijual kalian. Bukankah dia tersesat? Wu Qian, katakan padaku. Apa yang dikatakan benar? Kamu kan ibu kandung putri kita. Dia demi aku, bisa lakukan apa saja. Wu Qian, Kamu bilang. Benar tidak? Karena terlilit hutang judi. Aku minta uang. Kamu bilang tidak ada. Aku juga terpaksa, tidak ada pilihan. Sampai. Kak Hasan, jangan omong kosong. Panggil polisi masuk. Saya mau lihat siapa mendekat, saya bunuh dia. Hidupku tidak ada artinya. Paling kita mati bersama. Ma, Jangan salah lagi. apa salahku? Apa yang salah yang sudah kulakukan? Semua karena ayahmu. Tak punya rasa romantis, setiap hari monoton. Kerja. Tak pernah peduli padaku. Alasan aku jadi seperti ini sekarang. Semua karena kamu, semua salah ayahmu. Aku malas bicara. Beri aku 3 aku akan menghilang Kalau tidak. aku membunuhnya. Tidak bisa. Kau tidak bisa Ibu. Dia putri kandungmu. Adikmu yang dulu kau jual. Adik kandungku, kau benar-benar tega membunuhnya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Mana mungkin dia adalah putriku? Tidak mungkin. apa? Rongrong adalah putri saya. Iya. Saya dan adik melakukan tes DNA. Hasilnya keluar hari ini. Adik saya yang beritahu, kita benar-benar saudara kandung. Kamu benar-benar adalah putri saya. Kamu sudah sebesar ini. YK. Akula anak perempuan yang kojual dulu. Aku bisa besar. Berkat ibu angkatku.
Dia yang menyelamatkanku dari penculik. Dia yang membesarkanku. Dia yang mengajarkanku bagaimana hidup. Aku benar-benar tidak menyangka. Yang menjualku. Ternyata ibu kandungku, aku tidak. Aku tidak punya. Kalian kasih uang nggak? Aku hitung sampai 3. Kalau nggak, aku bunuh dia. Sudah nggak punya jalan keluar. Aku hitung sampai 3 ya. 2, Berani coba. 2, Nak, maafkan Mama. Ini salah Mama. Hari ini, semua yang Mama lakukan, anggap saja ini sebagai penebusan. Atas kesalahan Mama dulu. Mama. Wu Qian, Mama. Bangun, Mama. Li Gang sudah ditangkap. Tunggu sampai lukamu sembuh. Kamu akan menghadapi hukum. Akan cari pengacara buat kamu. Baik. Aku siap menerima. Hukuman apapun. Aku tetap harus berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah menyelamatkan Rongrong. Kamu ingin bertemu 2 anak. Aku bawa mereka ke sini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Nanti Berperilaku baik ya. Supaya c'est pas keluar. Anak perempuan baik ibu. Ibu minta maaf padamu. Ibu salah. Kamu bisa benci ibu. Aku tidak membencimu, karena tidak ada gunanya. Tapi aku juga tidak ingin memaafkanmu. Keluarga bahagia hancur karena kamu. Tetap ingin berterima kasih padamu. Terima kasih atas kasih sayangmu saat melahirkan. Kedua, terima kasih telah menyelamatkan aku. Ketiga, terima kasih menjualku. Memberi kesempatan bertemu ibu sekarang. Sekarang aku bertemu kembali dengan ayah dan saudara. Punya ibu yang sayang dan peduli padaku. Aku sangat bahagia. Aku juga tidak benci kamu atau Li Gang yang menghina dan memukul. Sebaliknya. Kamu masih selalu memberiku makan. Aku hidup bahagia bersama adik, ayah, dan ibu. Hidup dengan baik. Kakak Haoshan tak menyangka putri yang kamu tunggu bertahun-tahun. Ternyata ada di sisimu. King Mei. Aku masih sulit percaya. Anakku kucari selama bertahun-tahun. Kupikir seumur hidupku takkan bertemu lagi. Dia ada di depan mata. Diadopsi oleh orang yang kucintai. Hebat. Sebenarnya, punya anak laki-laki dan perempuan, ditemani oleh pasangan kehidupan yang kuinginkan. Ayah, ibu. Mari kita hidup sebagai keluarga. Tidak perlu berpisah. Bagaimana? Baik. Tidak berpisah, tidak akan berpisah lagi. Aku pikir-pikir, ayah, ibu, ingin belajar energi otomotif di universitas untuk keterampilan. Baiklah. Xiao Wu, kamu anak yang baik. Ibu merasa terhibur, juga bahagia untukmu. Kak. Aku dan adikku datang berterima kasih padamu. Terima kasih atas investasi restoran. Sekarang telah dibuka lancar. Bisnisnya juga cukup bagus. Baguslah. Semua orang memiliki akhir yang baik. Akhir cerita.